Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Tania. Jadi, perkenalkan nama lengkap saya Nikomang Tania Oktavianti, nomor absen 23 dari kelas 10 MIPA 1. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi trigonometri, di mana untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak dan lihat peta konsep berikut. Di mana pada materi yang pertama kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri pada kuadran 1. Kemudian perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Baiklah, agar tidak terlalu lama, langsung saja kita ke slide berikutnya atau ke materi pertama, yaitu perbandingan trigonometri pada kuadran 1. Nah, di sini sudah diberikan gambar berupa kuadran 1. Di mana letak kuadran 1 itu adalah sebelah kanan atas. Jadi ini kuadran 1. Nah, di sini sudah ada segitiga AOC, ya, dan segitiga BOC. Nah, pada segitiga AOC ini berlaku rumus seperti ini, di mana rumus ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Mungkin bisa dilihat kembali mengenai materinya. Nah, mungkin saya tidak perlu menjelaskannya lagi karena sudah ada pada pertemuan sebelumnya. Bisa kalian ingat-ingat lagi mengenai rumus-rumusnya. Kemudian, yang selanjutnya, nah pada segitiga BOC itu berlaku rumus dan persamaan seperti ini, di mana ini merupakan rumus daripada kuadran 1. Untuk mencari sin, cos, tan, sek, kosekan, kotannya, jadi bisa menggunakan rumus ini. Nah, kita bisa lihat di dalamnya ini adalah 90 derajat, di mana 90 derajat ini merupakan kuadran 1. Maka dapat disimpulkan bahwa ini merupakan rumus daripada perbandingan trigonometri pada kuadran 1. Hanya saja di sini kan pada segitiga BOC, maka dia isi kayak X per R, Y per R, dan X per Y, dan seterusnya. Mungkin kalian bisa menghafalnya agar lebih mudah dalam mengerjakan soal karena ini lumayan banyak. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, di sini juga ada mengenai rumus perbandingan trigonometri di kuadran 1. Sebenarnya sama saja seperti yang rumus sebelumnya yang ada di slide ini, hanya saja di sini tidak berlaku untuk segitiga. Maksudnya itu kayak tidak terpatok pada segitiga gitu, kayak ini emang rumus yang sebenarnya gitu. Kalau ini kan dia pada segitiga, nah dia isi X per Y karena pada segitiga itu ada titik X, Y, dan juga R-nya seperti itu. Nah, sedangkan ini tidak gitu, dimana untuk yang pertama itu ada sin alpha 90 derajat dikurang alpha sama dengan cos alpha. Cos alpha 90 derajat dikurang alpha sama dengan sin alpha. Tan alpha sama dengan 90 derajat min alpha sama dengan kotangen alpha. Kosekan alpha 90 derajat min alpha sama dengan sekan alpha. Sekan alpha 90 derajat min alpha sama dengan kosekan alpha. Kotangen alpha 90 derajat min alpha sama dengan tangen alpha. Nah, jadi seperti itu rumusnya. Semoga penjelasan dari saya bisa dimengerti ya. Nah, untuk lebih memahaminya, kalian bisa melihat contoh soal berikut. Dimana untuk perbandingan trigonometri berikut, nyatakanlah dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Jadi untuk itu kita yang pertama pada sin 50 derajat dan tan 40 derajat. Jadi kita cari dulu yang 50 derajat, itu sin 50 derajat. Dimana untuk sin 50 derajat itu kita menggunakan rumus pada kuadran 1. Karena apa? Karena nilainya berada di bawah 90 derajat. Jadi kayak 50 derajat itu masih termasuk kuadran 1. Kalau untuk di atas 90 derajat kayak 180, 135 itu bukan kuadran 1. Karena dia 50 derajat itu termasuk kuadran 1, maka kita menggunakan rumus 9 sin 90 derajat min alpha sama dengan cos alpha. Dimana untuk sin 50 derajat ini kita tulis seperti ini dulu. Nah, sebenarnya di sini alpha. Nah, dimana untuk mencari
sudut komplemennya kita harus mencari dulu 90 derajat ini dikurangi berapa agar hasilnya 50 derajat. Jadi, kita harus mencari dulu berapa nilainya. Sudah ditemukan yaitu 40 derajat, di mana 90 derajat dikurangi 40 derajat ini sama dengan 50 derajat, kan mau tuh. Sehingga cos alfanya sama dengan 40 derajat. Untuk yang kedua adalah tan 40 derajat. Sama seperti tadi, kita menggunakan rumus pada kuadran 1 karena dia berada di bawah 90 derajat. Jadi, untuk tannya itu kita tulis seperti ini, dimana untuk sudut komplemennya kita harus cari dulu 90 derajat ini dikurangi berapa agar hasilnya 40 derajat. Tentu saja hasilnya 50 derajat, karena 90 derajat itu dikurangi 50 kan 40, maka kotangan alfanya adalah 50 derajat. Sekiranya seperti itu, mengenai contoh soal ini semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Lanjut, kita ke materi berikutnya, yaitu perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, dalam trigonometri ada istilah yang disebut dengan sudut istimewa, yang artinya adalah sudut-sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara eksak tanpa memakai kalkulator atau tabel matematika. Misalnya, sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat itu merupakan sudut-sudut istimewa di kuadran 1. Untuk kuadran 2, sudut istimewanya adalah 140 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat. Dan untuk yang kuadran 3, 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, dan 270 derajat. Kemudian yang terakhir, kuadran 4, 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Jadi itu untuk sudut-sudut di masing-masing kuadran. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, di mana di sini ada nilai-nilai daripada sudut pada masing-masing kuadran. Nah, dari ini aja kalian sudah mengetahui yang mana termasuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Kita bisa melihat dari sudut istimewanya. Nah, jika dia sampai 90 derajat, dia berarti kuadran 1. Jika dia sampai 180 derajat, dia kuadran 2. Untuk 270 derajat, dia kuadran 3. Dan yang terakhir di slide berikutnya yaitu kuadran 4. Jadi ini merupakan nilai-nilai sudut pada masing-masing kuadrat. Di mana kuadran maksudnya sin kostan itu nilainya 0, 1, 0 untuk sudut istimewa 0 derajat. Untuk 30 derajat nilainya 1/2, 1/2 akar 3, 1/3 akar 3, dan seterusnya. Jadi ini perlu diingat, siapa tahu nanti keluar pada saat kita ulangan mungkin. Nah, dan ada juga sudut yang tidak terdefinisi kayak tan 90 derajat ini tidak terdefinisi ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah pada kuadran 4. Jadi ini adalah nilai sudut pada kuadran 4 sampai dia tirus 60 derajat. Nah, karena kita dari awal sudah membahas mengenai kuadran 1, jadi di sini saya akan memberikan gambar mengenai nilai sudut pada kuadran 1 secara lengkap. Nah, kalau ini kan cuma sampai sin kostan. Nah, di sini saya akan memberikan mengenai sampai kosekan, sekan, dan kotangen. Jadi ini kita bisa lihat pada gambar ini khusus kuadran 1 ya. Jangan kuadran yang lain dimasukkan, ini khusus untuk kuadran 1, yaitu nilai sudutnya. Baik, semoga bisa diingat-ingat kembali akan nilai-nilainya yang banyak ini. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh soal. Nah, di sini kita disuruh menentukan hasil dari sin 30 derajat. Ayo, masih ingat nggak berapa sin 30 derajat? Nah, kita perlu ketahui bahwa sin 30 derajat ini itu terletak pada kuadran 1. Karena apa? Karena dia nilainya di bawah 90 derajat. Jadi, untuk sin 30 derajat ini nilainya 1/2. Kita bisa cek kembali atau memastikan apakah benar. Itu 1/2. Tada! Nah, di sini ada sin 30 derajat sama dengan 1/2. Hore, jadi jawabannya benar. Lanjut kita ke soal yang kedua. Tentukan hasil dari sin 60 derajat ditambah cos 30 derajat sama dengan
Ayo, masih ingat nggak berapa nilai sin 60 derajat dan cos 30 derajat? Jadi, untuk sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Sedangkan cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Kita tinggal jumlahkan saja nilai-nilainya sehingga hasilnya adalah akar 3. Nah, segitu dulu penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang atau bagaimana, saya mohon maaf. Nah, di sini saya sudah membuat contoh soal. Apabila ingin dikerjakan, boleh silahkan kerjakan di kolom komentar. Dan semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, atau mungkin penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Dadah, sampai jumpa. Semangat semuanya.